Monica dari SMP Cahaya Bangsa Metro akan melakukan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran matematika. Berikut ini video pembelajarannya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya berdasarkan kesiapan belajar, minat, profil belajar murid, ataupun ketiganya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya berfokus pada produk, tetapi bisa berfokus pada konten dan proses. Pada pembelajaran kali ini, saya menggabungkan ketiga strategi tersebut. Strategi konten. Pada strategi konten, saya berfokus kepada minat belajar dan kesiapan siswa terhadap pembelajaran. Strategi proses. Pada strategi proses, saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang fleksibel berdasarkan kemampuan, kesiapan, dan minat siswa. Strategi produk, yaitu berupa presentasi siswa dari penyelesaian masalah sehari-hari dari materi yang sedang dipelajari oleh siswa, di mana siswa diberikan keleluasaan dalam memilih metode penyelesaian. Oke, good morning friends. Good morning, Miss Abby. How are you today? I'm okay. How are you, Miss Abby? Oke, I'm fine. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Yang hari ini bertugas hari Rabu. Are you ready, friends? Yes, we are ready. Greeting to our teacher. Good morning, Miss Abby. Oke, good morning. Seperti biasa, hari ini ada yang tidak masuk. Ada. Hari ini Review Kayla. review Kayla, keterangannya. Kalau Kayla katanya lomba, terus kalau review juga nih. Pergi juga. Oke, baiklah friend. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan disiapkan dulu bukunya. Siapkan dulu alat tulis, bukunya juga. Yuk, semuanya berdiri dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Semuanya berdiri. Supaya energinya keluar ketika pembelajaran nanti tidak ada yang lemes, kemudian tidak ada yang melamun ya. Sudah berdiri semua? Satu, dua, tiga. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati marilah tepuk punggung. Kalau kau suka hati tepuk punggung. Oke, semangat? Semangat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang, sudah siap untuk belajar? Ada metode apa saja metode SPLDP? Skala. Satu lagi
menyatakan gambar itu berisi gelap dan terang. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya kepada sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga rumah. Nah, pertanyaan di akhir tadi apa? Kalau misalkan si Doni kan punya 2 adik nih. Punya 2 adik, dia pengen beli 3 permen dan 3 donat, tapi uangnya cuma 20.000. Kira-kira cukup nggak? Cukup nggak? Tidak tahu, karena kita nggak tahu berapa harga satuannya ya. Berarti buat apa? Modelnya dari kalimat yang sudah ada pada video tadi. Setelah itu baru kalian bisa menyelesaikannya. Papa 1, 2, 3. Tidak boleh ada yang sama. Kalian mau misalkan pertanyaan boleh. Saat ini kamu udah Ya udah, kurang 9. Eliminasi itu gimana sih kok aku lupa? X-nya 1.800 ditambah 3Y-nya 4.800 di sini aku kayaknya orang hari itu salah bisa sih kalau itu. aku 1.500 permennya 1.500 ya permennya Selesai? Sudah. Gimana, sudah terjawab pertanyaan dari Doni, keresahannya Doni tadi? Nah, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya, kemudian menggunakan metode yang sudah kalian pilih tadi. Kalau dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kamu dengan menggunakan metode grafik. Pertama kita misalkan itu 3x plus 2y sama dengan 15.000. Lalu yang sama kedua 4x plus 6y sama dengan 36.000. Halo friends, kami dari kelompok 3 akan menyelesaikan permasalahan Doni tadi dengan metode gabungan. Yang kita ketahui adalah permen dan donat. Kita misalkan seperti X dan Y. Dia membeli 3 buah permen dan 2 buah donat. Seharga 15.000. Kita misalkan 3X dan plus 2Y. Total dari 3 buah donat dan 3 buah permen adalah 19.800. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan soal yang tadi kami kerjakan dengan menggunakan metode eliminasi. Cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat. Sekian dari kami, terima kasih. Tadi sudah bisa menjawab pertanyaan permasalahan dari Doni. Bisa. Nah, berdasarkan hasil diskusi kalian tadi, cukup nggak uangnya 20.000 untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Cukup. Kembalikan 200 perak. Iya, benar, bahkan sisa 200 rupiah. Nah, dari penyelesaian permasalahan ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Oke, sebagai tugas nanti kalian bisa untuk memperdalam lagi, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku latihan terkait tentang permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP. Minggu depan kita akan coba latihan kembali supaya lebih paham lagi tentang permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP.
dari ini tadi yang kita pelajari, ada yang mau menyimpulkan tentang apa sih manfaat dari mempelajari SPL ini? Boleh Revan? Oke, Revan. Bisa mengetahui harga walaupun kita tidak tahu harga tersebut. Oke, bisa mengetahui harga suatu benda walaupun harganya tidak tertera berapa gitu ya. Yang lain ada lagi? Tidak? Oke. Baiklah, friend, karena waktunya sudah habis, kita berdoa dulu sebelum kita lanjut. Kita berdoa. Itu siapa? Ready, friends? Yes, we are ready. How to